Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Mas Faizar setelah saya kritik dengan video saya yang saya upload 2 kali nguploadnya video ya. Alhamdulillah dia mengakui bahwasanya apa yang dia sampaikan atau penjelasannya atau tabyinnya yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu sudah ditolak syahadahnya, maka kita tidak boleh atau seseorang itu tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Itu katanya murni dari pendapatnya, sudah mengakui. Dia komentar di kolom komentar video yang saya upload. Akan tapi komentarnya kayaknya dihapus sama Mas Faizar ini, entah kenapa faktornya tidak ngerti saya. Tapi pada intinya Mas Faizar ini mengakui bahwasanya itu murni dari pendapatnya sendiri. Jadi nanti para jamaahnya itu jangan baper bahwasanya Mas Faizar ini sudah mengakui sendiri bahwasanya memang ketika dia menyatakan bahwasanya tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang yang mengaku dirinya melihat jin, itu murni dari pendapatnya Mas Faizar. Kemudian yang kedua tentang masalah riwayat min ahlil adalatih dan abtolna syahadatahu dengan ubtilat syahadatuhu. Itu kalau saya lihat kan Mas Faizar itu katanya itu ada di kitab Irsyadus Syari, yaitu Lil Qastolani kalau tidak salah. Itu syarah dari Sahih Bukhari. Akan tapi kalau saya lihat di sini ada 2 riwayat. Kan Mas Faizar itu membacakan man za'amah min ahlil adalati annahu yarul jinnah abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Kan ini ada 2 sanad kalau kita lihat di kitab Irsyadus Syari. Kalau yang pakai sanad dari Harmalah, kita nyebutnya Harmalah ya, atau sanad yang pertama, itu memang pakai abtolna syahadatahu, akan tetapi tidak ada illa ayyakuna nabiyan. Ingat ya, sanad pertama yang dari Harmalah ini tidak ada pernyataan illa ayyakuna nabiyan, itu yang pertama. Kemudian sanad yang kedua yang pakai ubtilat syahadatuhu, baru ini pakai yang illa ayyakuna nabiyan. Jadi Mas Faizar ini jangan mengkaburkan ibarat yang ada di kitab Irsyadus Syari. Jadi akui saja bahwasanya ketika dia nyambung seperti itu sebenarnya sanadnya tidak utuh, dia menggabungkan 2 sanad. Mas Faizar ya terserah Mas Faizar ini istilahnya itu berargumen atau membela seperti apapun, terserah Mas Faizar. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Irsyadus Syari ini memang ada 2 sanad. Kalau sanad pertama itu yang pakai abtolna syahadatahu tidak ada illa ayyakuna nabiyan. Kemudian kalau pakai yang ubtilat syahadatuhu itu baru ada illa ayyakuna nabiyan. Itu ya untuk yang masalah teks ibarat dan penjelasannya. Kemudian perlu juga dijelaskan bahwasanya ketika sudah Mas Faizar ini mengakui bahwasanya keterangan tadi itu adalah murni dari Mas Faizar, tinggal teman-teman milih ikut Mas Faizar ini atau ikut Imam Syafi'i. Kan keduanya ini secara kualitas keilmuannya sangat jauh. Tentu ketika teman-teman ini kalau tidak ta'assub, ya jangan sampai milih Mas Faizar. Karena Mas Faizar ini dibandingkan Imam Syafi'i itu sangat jauh. Bagaikan langit dengan sumur, mungkin bahasanya seperti itu. Karena redaksi yang dikutip oleh Mas Faizar tentang masalah Imam Syafi'i itu, yang man za'amah min ahlil adalati annahu yarul jinnah ubtilat syahadatuhu illa ayyakuna nabiyan, Imam Syafi'i tidak menyatakan atau tidak ada pernyataan di dalam ibarat itu ketika seseorang itu ditolak syahadahnya maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Yang menyatakan seperti itu hanya murni pendapatnya Mas Faizar. Ya terserah teman-teman. Dan perlu diketahui juga ketika seseorang itu tertolak syahadahnya, kalau kita lihat di dalam kitab fikih, terutama di dalam madhab Syafi'iyah, maka ketika orang itu tertolak syahadahnya bukan berarti semua yang ada di dalam orang tersebut atau yang ada pada orang tersebut itu tertolak. Tidak. Seperti yang saya contohkan, misalnya seorang itu ahlul adalah, dia mengaku melihat jin, maka pembagian yang sudah adil ini maka tidak dikatakan itu batal, tetap itu berlaku. Jadi ketika Mas Faizar ini berikan kesimpulan yang sangat terbatas, maka jemaahnya nanti yang awam itu akan dia berimajinasi atau beranalogi dengan pemahamannya sendiri, sehingga dengan pemahamannya menganggap nanti itu benar.
dan dinisbatkan kepada Mas Faizal. Sebenarnya Mas Faizal sendiri itu tidak menjelaskan, entah kenapa tidak menjelaskan. Dia akan beralasan bermacam-macam, entah dia memang terbatas waktu atau memang tidak tahu. Tapi menurut saya kalau Mas Faizal ini mau objektif ya katakan saja saya tidak tahu, kurang belajar, seperti itu. Jangan pernah memaksakan. Itu tidak baik. Dan sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah Mas Faizal ini sudah mengakui bahwasanya itu murni dari pendapatnya sendiri. Jadi teman-teman yang menjadi jemaahnya Mas Faizal, yang menjadi pengikutnya Mas Faizal atau santrinya Mas Faizal, itu harus mengakui bahwasanya itu murni dari Mas Faizal dan tinggal milih apa Mas Faizal ini atau Imam Syafi'i. Tapi kalau para jenengan ini semuanya itu mau make tidak dengan ta'assub secara analogi atau pemikirannya atau pemilihannya, jangan sampai milih Mas Faizal, karena Mas Faizal ini secara keilmuannya dengan Imam Syafi'i itu sangat jauh sekali. Jangan sampai dengan ta'assub itu menutup kealiman. Bahkan Imam Syafi'i ini diakui oleh ulama-ulama dunia, baik yang sezaman atau setelahnya, itu sangat alim. Sedangkan Mas Faizal ini kita tahu bahwasanya dibaca kitabnya saja, ini bukan merendahkan, ini fakta ya. Mas Faizal itu dibaca kitabnya saja itu banyak yang salah. Terbukti dengan video yang saya koreksi itu. Sebenarnya dibaca kitab yang terbaru itu ada yang salah juga. Tapi saya kayaknya kalau saya ngeritik terus baca kitabnya nanti kurang bagus, monoton bahasanya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan dalam rangka merendahkan Mas Faizal. Ini namanya seseorang yang di dalam bidang ilmiah itu saling membenarkan, itu hal yang lumrah. Asalkan dengan kata-kata yang baik, seperti itu. Bahkan saya sempat heran, Mas Faizal itu ketika saling komentar di channel YouTube saya dengan teman-teman yang berkomentar itu, nadanya Mas Faizal itu dia agak temperamen menurut saya. Padahal kalau kita lihat ketika dia ngisi kajian di YouTube-nya itu sangat santai sekali orangnya. Entah itu yang komentar itu adalah timnya atau Mas Faizal sendiri, saya kurang paham. Intinya ketika Mas Faizal itu di channelnya itu dia membalas komentar teman-teman yang berkomentar itu dengan agak tinggi, atau agak tinggi ya, bukan temperamen, mungkin bahasanya agak tinggi ya. Itu saya agak kaget juga seperti itu, karena tidak sesuai dengan karakter yang dia tampilkan di dalam video itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan dalam rangka merendahkan Mas Faizal, tapi ini menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Seperti yang saya bilang, bahwasanya kalau kita memvonis sesuatu orang itu berdusta dengan tidak, jangan sampai kita tebang pilih atau milih-milih. Kalau yang dukun itu dusta, kalau yang ustadz tidak. Tetap kita samakan semua. Ketika dukun ini dusta, ya ustadz juga dusta. Kalau sama-sama dusta, seperti itu. Itu namanya kita menilai itu secara objektif. Dari saya, ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.